Ya, jumpa lagi di konten video saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai debugging. Nah, ini ada contoh aplikasi ya nanti yang akan kita running. Ini adalah aplikasi sederhana yang berupa aplikasi kalkulator ya. Ada dua buah edit text. Ini kita bisa memasukkan bilangan pertama, kemudian bilangan kedua. Kemudian ada 4 buah tombol, kita bisa menjumlahkan, mengurangi, membagi, atau mengalihkan kedua buah bilangan yang kita masukkan. Kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan di tag view bagian bawah. Untuk source code-nya nanti akan saya sertakan di link yang saya tulis di deskripsi video. Ini ngambil dari Codelabs Debugger. Ini yang dicontohkan ini pakai bahasa Java. Oke, nanti kita bisa melihat ada satu buah activity, main activity, kemudian ada kelas kalkulator ya. Ini kelas kalkulator untuk operasi matematikanya. Kemudian kita coba melakukan running ya, kita menjalankan aplikasi. Ini konfigurasi di tempat saya harus diubah dulu ya ini. Jadi yang kita run aplikasinya ini sebelumnya pakai saya gunakan untuk testing. Kita running aplikasinya. Oke ya, terus run app. Biasanya seperti ini kita mencoba untuk menjalankan source code Android, kita melakukan running source code di emulator atau nanti di smartphone. Dan nanti apa hubungannya dengan debugger atau debugging ya. Debugging nanti adalah proses untuk melakukan identifikasi error ya. Jadi ketika kita menjalankan program, ada dua buah kemungkinan ya. Programnya jalan lancar sesuai yang kita harapkan atau nanti programnya ada error ya. Jadi ada kesalahan yang menyebabkan program tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ini contohnya tadi sudah saya running. Oke, ini sudah muncul ya di sini. Oke, ini misalnya saya masukkan bilangan pertama ya, nanti kemudian bilangan kedua. Oke, ini di move dulu, bilangan pertamanya 7, bilangan keduanya 4 gitu ya. Ini coba kita kurangkan ya. Ini kalau dikurangi 7 dikurangi 4 nanti hasilnya 3 ya. Klik solve untuk pengurangan. Nah, ternyata ini kita menemui error ya. Jadi muncul pop up, kemudian pesan errornya ya, unfortunately simple calc, ini nama aplikasinya Hastop ya. Jadi aplikasi ditutup paksa, force close, kemudian tidak bisa jalan. Nah, debugging adalah proses kita melakukan identifikasi error dan nanti melakukan perbaikan pada error tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengalami hal seperti ini ya. Jadi ini aplikasinya error, ditutup paksa, kemudian kita hanya dapat informasi seperti ini ya. Kita tidak tahu penyebab errornya apa. Dan nanti apa yang harus kita lakukan. Tentu biasanya kita harus melakukan ini ya, pengecekan, kita melihat source code. Nah, tapi di sini melihat source code masih kurang ya, kita masih belum cukup karena kita nanti belum tahu baris program yang nomor berapa ya, ini source code yang nomor berapa, baris keberapa yang error tadi gitu. Karena memang tidak ada informasinya di sini. Kalau berbicara mengenai error yang
biasanya ya kita biasa melihat ada error kode karena salah ketik gitu. Syntax error. Kalau syntax error mudah kita identifikasi karena biasanya nanti ada baris kode yang ditandai dengan warna merah ya. Misalnya seperti ini saya menulis uh, sembarang itu ya. Kemudian nah ada kode yang nanti diwarnai warna merah gitu. Nah, ada kalanya nanti source code itu tidak ada yang error ya secara sintak. Nah ini secara sintak tidak ada yang error. Di kelas yang sebelah juga tidak ada sintak yang error ya, ini. Tidak ada yang ditandai warna merah. Nah jadi ini kita harus memanfaatkan informasi yang ada di IDE. Nanti IDE apapun ya, selain Android Studio biasanya ada informasi mengenai jalannya program. Kalau di Android Studio kita bisa melihat di sini ada locket. Nah ini kalau karena ini tadi belum dibuka ya sebelumnya, ini tidak muncul ya. Tapi kalau nanti kita jalankan lagi, nah ini sekarang muncul banyak tulisan gitu ya. Nah sekarang kita mau melihat informasi jalannya program ini ya. Caranya di search-nya ini kita masukkan nama package-nya ya, from example Android. Ini kalau misalnya tidak ada filternya seperti ini, nanti yang muncul banyak sekali. Jadi semua aplikasi yang terinstal di emulator akan muncul informasi di sini. Kalau mau lebih terarah ya ini dimasukkan untuk filtering. Dan nanti kita cari baris-baris yang warna merah. Lah ini warna merah, tapi ini bukan ya. Kemudian coba kita lihat ya yang di sini com example android.simplecalc ya ini. Nah ini ada fatal exception di main ya. Kemudian ada exception Java lang illegal state exception ya ini tidak bisa mengeksekusi metode dari activity. Nah ini activity yang mana? Coba ke bawah dan nanti kita menemui ada main activity ya, ini ya. Activity-nya ini main activity.compute ya, ini fungsi atau metode compute ya di sini. Nah, locket ini juga ada informasi yang hampir sama ya di bagian run. Nah, kalau kita klik run, nah di sini juga muncul ya, ini Java lang null pointer exception. Null pointer exception ini biasanya karena ada variabel yang null ya, jadi belum diberi nilai. Ini bisa tahunya dari mana ini kalian bisa copy kemudian ini dipaste untuk googling ya, nanti akan muncul penjelasan dari exception ini gitu. Lanjut ya di sini main activity.compute ya, kemudian di sini ada main activity.java 113, ini maksudnya baris ke 113 yang di file main activity.java itu yang error gitu. Kita bisa melakukan klik di main activity.java 113. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke sini ya, baris ke 113. Nah ini kita diberitahu kalau ketika baris ke 113 ini dieksekusi, ini menyebabkan munculnya error tadi. Gitu. Tapi ini juga kita sudah tahu apa baris kodenya yang menyebabkan dia error gitu. Tapi kita masih belum tahu bagaimana cara nanti memperbaikinya ya. Nah, berbekal informasi ini null pointer exception ya. Jadi ada variabel yang masih nol atau belum diisi. Dan nanti kita mestinya langkah selanjutnya ya kita cek variabel mana yang nol ya atau belum ada isinya gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita nanti harus menjalankan program di mode debug. Nah, ini ada beberapa icon ya ini untuk tombol yang segitiga warna hijau ini untuk melakukan running, ini running aplikasi biasa ya. Kemudian di sini ada
tombol atau icon yang bentuknya seperti kutu ya ini, atau serangga. Ini untuk melakukan debug. Nah, kita nanti harus menjalankan source code dalam mode debug. Bedanya apa? Kalau di mode debug nanti kita bisa melihat isi dari sebuah variabel ya. Dan nanti caranya seperti apa? Kita harus membuat breakpoint. Jadi tadi yang kita sudah diberitahu ya, yang error itu baris ke 113. Nanti di sebelah angka 113 ini kita klik satu kali. Akan muncul bulatan warna merah ya ini. Jadi eh, ketika nanti kita jalankan program dalam mode debug, program bisa seperti di pause ya, atau berhenti ketika nanti dia mencapai baris ke 113. Jadi program itu sebenarnya dieksekusi baris per baris, kemudian nanti sebelum dia masuk ke baris 113 ya, berarti baru mengeksekusi baris 112, dia nanti berhenti. Kemudian setelah programnya berhenti atau pause, nanti kita bisa melihat isi dari variabel itu ya, variabel-variabel. Dan untuk breakpoint kita bisa membuat, jadi tidak hanya satu breakpoint ya, ini misalnya hybrid breakpoint juga boleh gitu ya. Kemudian atas yang masuk ke switch ini kasih breakpoint ya bisa gitu ya. Nanti di compute ini misalnya seperti ini ya, kemudian seperti ini juga tidak masalah ya. Nah, sekarang coba kita jalankan program dalam mode debug. Ya, cukup diklik yang debug app ini atau shift F9. Coba kita lihat. Nah, ini munculnya sama ya, jadi seolah tidak ada perubahan ya. Kemudian kita masukkan seperti tadi, bilangan pertama 7, bilangan kedua 4 ya. Kemudian kita coba yang pengurangan ya, pengurangan tadi. Karena tadi kita mencoba mengurangi gitu. Kita klik sub. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini muncul blok yang diwarna biru ya. Jadi ini maksudnya program sudah dijalankan, kemudian sudah mengeksekusi baris ke 96 ya. Kemudian dia mau masuk ke 97. Nah, ini program dihentikan dulu, di pause. Nah, terus sekarang kita bisa melihat isi dari variabel ya. Di sini misalnya ini ada variabel operator ya. Nah, ini kita bisa melihat isi dari operator adalah sub. Nah, ini atau subtract ya, ini untuk mengurangi ya ini. Jadi setiap kita memilih tombol ya, ini nanti kita akan mengisi variabel operator ini tergantung dari jenis operasi matematika yang dipilih. Nah, ini karena tadi kita milih sub, isinya operator adalah sub juga. Kemudian yang lain nanti bisa dilihat variabel-variabel ada di sini ya. Nah, kita bisa melihat ini M kalkulator 0, M action bar 0, dan seterusnya. Nah, terus kemudian supaya program bisa jalan lagi ya, jadi nanti dia harus mengeksekusi yang lain ya, sampai ke baris 113 yang error tadi. Nah, caranya kita mengeklik icon ini ya, atau tombol resume program, atau nanti pakai tombol F9 di keyboard. Ini bisa kita klik di bagian debug ini ya, yang bawah itu. Nah, resume. Nah, sekarang program turun lagi ya, dia baris 97 sudah dieksekusi, kemudian ini ya operan when terisi 7 ya, ini adalah bilangan pertama yang kita masukkan tadi. Operan itu belum terisi gitu ya. Kita next lagi atau klik F9 di keyboard. Nah, sekarang dia masuk ke switch ya. Jadi tadi 98 sudah dieksekusi, kemudian di catch-nya ini tidak ya. Ini karena tidak ada exception ya, ini dilewati. Kemudian di bagian bawah ya kita bisa melihat operan itu 4 ya. Jadi bilangan kedua diisi 4 ya. Ini sesuai yang kita masukkan tadi. Kita masuk ke switch ini ya. Kemudian operatornya tadi sub. Kita klik resume lagi.
Nah, sekarang kita masuk di case sub ya. Yang add ini tidak karena operatornya sub. Nah, ini kita sudah eksekusi ya yang switch-nya ya masuk ke sub. Nah, ini kita lihat di sini M kalkulator 0. Nah, kemudian kita resume lagi. Nah, ini mau mengeksekusi 113 ya. Mungkin kita bisa menambahkan breakpoint baru yang 114 ya. Nah, ini M kalkulator 0 ya ini. Nah, di sini. Jadi kita mau mengeksekusi metode sub yang ada di M kalkulator ya. M kalkulator adalah objek dari metode kelas kalkulator ya. Ini ada metode sub ini untuk mengurangi bilangan. Nah, dari sini kita sudah tahu ya, yang 0 ternyata yang M kalkulator ya. Ini bisa kita pastikan lagi satu kali lagi. Nah, ini sudah selesai ya, dia tidak masuk ke break ya. Terus kemudian kita cek di emulator ya, ternyata ini muncul pop-up ya, force close kemudian pesan error tadi. Ya, di sini kita tahu yang error ternyata adalah M kalkulator. Ya, ini bisa kita perbaiki ya sekarang di bagian uncreate ya, ini harusnya kita membuat objeknya ya, M kalkulator sama dengan new kalkulator seperti ini. Nah, sekarang kalau kita run ya, ini harusnya sekarang tidak ada masalah ya. Nah, itu adalah sekilas tadi bagaimana kita melakukan debugging ya, mengidentifikasi errornya yang mana, kemudian kita perbaiki. Memanfaatkan informasi yang ada di IDE ya, di bagian run, bagian logcat tadi. Ini sekarang kita coba 7, kemudian bilangan yang kedua 4 kita kurangi. Nah, sekarang muncul hasilnya 3 ya di sini. Oke, ini tadi materi mengenai debugging. Selanjutnya materi yang kedua, saya akan membahas mengenai automatic testing. Kalau di Android, testing aplikasi itu ada beberapa jenis ya nanti. Oke, ini nanti adalah ya, bacaan yang bisa dibaca mengenai testing di Android. Nah, kalau kita melakukan testing ya, cara sederhananya biasanya kita melakukan pengecekan output ya. Dari input yang kita masukkan, nanti kita lihat outputnya sudah sesuai atau belum ya. Ini misalnya 7 dikurangi 4, nanti hasilnya 3 gitu ya. Kemudian misalnya 7 dikalikan 4 ya, nanti hasilnya 28 gitu. Dan nanti ada yang namanya testing secara otomatis ya. Nah, itu bedanya apa? Kalau testing manual tadi kita mencoba, kemudian kita menyocokkan outputnya ya. Kalau nanti testing secara otomatis, kita membuat source code untuk menyocokkan hasil ya. Jadi nanti 7 dikurangi 4, 7 dikali 4 gitu ya. Nanti kita cocokkan hasilnya tapi pakai kode. Contohnya nanti seperti itu. Maaf, ini salah klik ya. Nah, untuk testing di Android yang testing otomatis tadi, nanti ada beberapa jenis ya. Di sini ada unit test, kemudian ada integration test, dan UI test. Unit test ini nanti kita melakukan testing memeriksa ya sebuah metode itu sudah betul atau belum gitu. Kalau kemudian yang integration test ini nanti kita melakukan testing menjalankan aplikasi di emulator ya. Kalau yang unit test itu tidak perlu programnya jalan sampai ke emulator ya. Jadi nanti langsung testing
sebuah fungsi atau metode itu sudah betul atau belum ya pakai library nanti. Sedangkan integration test nanti biasanya untuk melakukan testing sebuah fitur ya yang belum maksud saya yang nanti membutuhkan sistem operasi ya, misalnya sebuah aplikasi Android yang nanti menulis file teks ke suatu directory atau folder gitu. Untuk melakukan penulisan file ya, nanti kita membutuhkan permission yang dibuat oleh sistem operasi atau OS Android-nya gitu kan. Nanti kita membutuhkan integration testing untuk melakukan itu testing apakah benar aplikasi berhasil menulis file teks itu ya contohnya. Kemudian yang UI test ini untuk melakukan testing program yang nanti kaitannya ada dengan user interface ya. Misalnya kita mau ngetes ya program yang kita buat ya, misalnya ini ada tombol tadi, ketika tombol itu sudah diklik satu kali, nanti selanjutnya tombolnya harusnya inaktif gitu. Kemudian tidak bisa diklik lagi. Nah, itu bisa kita periksa apakah sudah betul ya, nanti setelah diklik satu kali tombolnya itu tidak aktif. Nah, itu nanti pakai UI test. Itu nanti juga pakai library ya. Untuk yang nanti akan saya tunjukkan nanti adalah unit test ya. Di sini misalnya tadi kita punya main activity, kemudian kita punya kelas kalkulator ya. Ini adalah contoh program yang bagus ya, ini untuk kalkulator ini menangani tadi operasi matematika tambah kurang bagi dan perkalian ya. Ya, nanti yang akan kita tes adalah fungsi-fungsi matematika di sini ya, di kelas kalkulator ini. Kelas kalkulator ini tidak bergantung ke main activity. Kemudian yang main activity nanti akan memanggil kelas kalkulator tadi. Kalkulator.add.sub.div.mul ini ya. Metode-metodenya dipanggil di sini. Untuk melakukan unit testing nanti sebaiknya program ada pemisahan kode seperti ini ya. Jadi yang dites itu bukan kode-kode di main activity, tapi kode-kode yang inti ya. Ini fungsi-fungsi intinya, fungsi-fungsi matematika ini contohnya di sini. Kemudian dia tidak memanggil activity ya. Jadi nanti kita bisa menjalankan testingnya tanpa harus menjalankan source code ini di emulator Android. Kemudian untuk membuat unit testing nanti kita membutuhkan library tambahan ya, nanti di sini boot.gradle paling nggak ada JUnit ya di sini. Kemudian ini tambahan yang lain kita bisa pakai Android X test core ya, ini untuk tadi keperluan library testing unit test ya. Kemudian test runner, test rules ini dan seterusnya. Minimal pakai JUnit ini bisa. Yang bawah itu untuk unit testing yang ini ya, lebih apa istilahnya, lebih spesifik dengan Android-nya ya. Kalau unit JUnit ini nanti lebih general ya, ini pokoknya ada kode pakai Java atau Kotlin, nanti kita bisa bikin unit test pakai JUnit. Selanjutnya untuk melakukan testing nanti kita perlu membuat source code untuk testingnya. Nah, di sini kalau kita melihat ya di folder app, kemudian Java, ini nanti ada dua buah package. Yang pertama package yang berisi activity ini ya, kemudian ada package yang dalam kurung test ya, ini untuk source code testing ya atau unit test. Nanti di sini saya misalnya ya ini com example Android simple calc, kemudian ada kelas kalkulator test. Ya, di sini adalah kelas untuk melakukan unit test ya. Nanti ada anotasi ya, ini untuk menjalankan testingnya pakai JUnit. Kemudian nanti setiap tes itu ya Pak, ada anotasi add test ya. Ini adalah fungsi-fungsi atau metode-metode untuk melakukan testing fungsi atau testing metode yang ada di kelas kalkulator. Jadi saya mau ngecek
setiap fungsi atau metode ini sudah benar atau masih salah gitu ya. Ya, yang kita lakukan sebenarnya sederhana kayak coding biasa ya. Ini kita panggil atau kita buat objek dari kelas kalkulator, mKalkulator ini. Kemudian ini ya kita buat objeknya new. Ini di add before. Jadi sebelum kita melakukan atau mengeksekusi metode-metode testing, ini ada anotasi add before. Kita membuat objek. Kemudian ada add test ya. Ini nanti kita menyocokkan hasil sebenarnya ya. Tapi bedanya kalau tadi kita menyocokkan hasil pakai mengamati secara visual ya, ini 7 dikurangi 4 dan ini hasilnya harusnya 3 itu. Tapi kalau unit test ini kita ngeceknya pakai kode ya. Ini contohnya add to number, ini untuk menjumlahkan dua buah bilangan ya. Nanti mCalculator.add. Jadi ini manggil metode add yang ada di kelas kalkulator tadi. Kemudian ini operasinya pakai tipe data double ya ini. Jadi 1 tambah 1 nanti hasilnya harusnya 2 gitu. Jadi ini hasilnya disimpan di variabel result add. Kemudian ada asset ya ini untuk menyocokkan hasil. Jadi nanti yang disimpan di result add itu harusnya sama dengan ini 2.0 ya. Jadi 1.0 ditambah 1.0 hasilnya harusnya 2.0. Kemudian yang bawah ini sub ya, ini untuk pengurangan. Kita manggil metode sub yang ada di kelas kalkulator ya. Kemudian ini 3D, ini maksudnya 3 dalam tipe data double atau bisa ditulis 3.0 ya. Jadi 3 dikurangi 1 nanti hasilnya harusnya 2 gitu. Kemudian mul ini untuk multiply atau perkalian ya. Nanti 2 dikali 3 hasilnya harusnya 6 kayak gitu. Kemudian yang div ini pembagian ya. Nanti 4 dibagi 2 hasilnya harusnya 2 gitu. Oke, sederhana itu sebenarnya. Kemudian kita bisa klik kanan, kita lakukan run ya, ini run kalkulator test. Kita klik run. Jadi ini tidak dieksekusi di emulator ya, ini masih tampilan yang tadi gitu. Nah, kemudian hasilnya akan muncul ya di sini. Setiap metode yang berhasil atau yang sudah betul nanti ada centang warna hijau. Nah, ini ada informasi test file ya. Ini ada yang gagal 1, yang berhasil 3. Ya, ini yang tanda silang ya. Ini add to number. Yang memanggil fungsi add ini masih keliru ya. Harusnya 1 tambah 1 itu 2. Ini ada expected 2. Tapi ternyata yang muncul ya itu 0 ya. Jadi metode add ini salah ya. Ini kita bisa perbaiki. Nah, ternyata di sini harusnya penjumlahan itu pakai plus, tapi di sini saya pakainya minus. Ini saya ganti. Kemudian kalkulator tesnya ini saya running lagi ya ini. Run kalkulator test ini coba. Nah, sekarang sudah centang hijau semua. Ini maksudnya sudah betul semua ya. Jadi semua metode di kelas kalkulator ini sudah lolos unit test, sudah cocok, sudah betul ya itu. Oke, itu contoh melakukan unit testing. Nanti selain itu nanti ada instrumented test atau integration test dan UI test. Untuk contohnya nanti ya kalau ada kesempatan coba nanti saya buat videonya ya untuk instrumented test dan UI test. Oke, itu materi hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.